Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai Microsoft Excel ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan coba belajar membuat grafik atau chart di Excel. Oke, sebelumnya itu saya buka Excel dulu ya. Oke, terus saya buat blank dulu ya. Oke. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi pada modul ini kalian bisa lihat bahwa ada sebuah tabel bulan dan tabel keuntungan ya. Dimana dari tabel tersebut kita akan buatkan Excelnya, kita akan buatkan grafiknya ya. Kita akan buatkan grafiknya atau chartnya untuk mengetahui bagaimana keuntungan yang diperoleh tiap bulan. Oke. Jadi kita tinggal blok, kita pilih gambarnya. Nah, biasanya untuk grafik atau chartnya ini itu terletak di pada menu insert ya, menu insert. Oke, misalnya saya coba bikin ya. Misalnya bulan keuntungan ya. Misalnya saya dulu ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oke, jadi ini sudah dibuat nama bulannya. Lalu nama keuntungannya, lihat dulu sini 300.670 ya, bisa saya ketik. Terus 780.655. 400.247. 400. Oke, misalnya saya tambah lagi ya, misalnya itu. Jadi sudah jadi ya. Jadi ini tabel ini tabel bulan dan keuntungan yang diperoleh tiap bulan. Kemudian kalau kita buat grafiknya, pada modul ini yang dipilih itu adalah grafik batang seperti ini ya. Jadi kita pilih insert, baru kita pilih grafik yang di sini. Kita klik insert, baru kita pilih yang ini. Jadi terus misalnya kita ambil yang ini saja. Oke. Nah itu ya. Nah di sini sudah ketahuan bahwa bagaimana persebaran keuntungan di setiap bulan. Jadi kelihatan bahwa ternyata bulan Maret sama bulan Desember itu keuntungannya hampir sama dan meningkat, dan yang paling rendah itu adalah di bulan Juli. Jadi salah satu fungsi grafik juga dalam sebuah penelitian atau dalam sebuah pertemuan-pertemuan itu membantu supaya orang itu bisa memahami data yang diperoleh gitu. Karena kalau misalnya kita ingin memberikan kepada orang data hanya dalam bentuk tabel seperti ini, dia pasti bingung cara membacanya. Kira-kira dengan data seperti ini, mana yang dikatakan bulan yang mendapatkan keuntungannya sedikit dan mana bulan yang mendapatkan keuntungan yang besar atau banyak. Nah, dengan adanya bantuan grafik seperti ini, maka si pembaca atau si orang yang menggunakan informasi tersebut itu sudah paham bahwa ternyata misalnya ternyata bulan Juli itu mendapatkan keuntungan yang sedikit, sedangkan bulan Maret dan bulan Desember itu mendapatkan keuntungan yang banyak gitu ya. Jadi sangat mudah ya kalau untuk membuat grafik. Nah, kalian tinggal ganti-ganti untuk stylenya ya, tinggal ganti yang ini kak, tinggal kalian pilih ya untuk stylenya kalau kita menggunakan Excel.
Nah, untuk warnanya juga kalian tinggal pilih change colors. Nah, misalnya warna kuning atau warna hijau, kuning ini, hijau yang ini. Nah, tinggal kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Oke, lanjut, yaitu yang berikutnya itu mengatur tampilan grafik. Nah, jadi ini maksudnya mengatur tampilan grafik ini kalau misalnya grafiknya itu ingin ditampilkan dalam bentuk lain. Nah, kalau tadi kan ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tampilkan dalam bentuk garis seperti ini? Ya, garis seperti ini. Jadi, ya sudah, kita pilih insert. Nah, terus klik yang tombol ujung di bawah ini untuk memilih untuk memilih jenis grafik yang lain. Jadi kita pilih ini. Nah, itu. Oke. Terus kita cari yang lain ini. Nah, itu ya. Terus kita pilih apakah yang mau dua. Kalau yang dua kan tidak mungkin ya, yang ini. Atau mau yang XY. Ini atau yang ini. Nah, itu ya. Misalnya saya pilih yang XY, scatter ya. XY, saya oke. Nah, itu ya. Kelihatan bagaimana pergerakan keuntungan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, tuh, ternyata titik terendahnya itu pada bulan Juli ya, sini gitu, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh grafik yang lain ya. Gitu. Jadi kalian tinggal pilih saja, misalnya yang lain kayak tadi, yang lain sama saja ya dengan X ya. Gitu. Lainnya sama-sama X yang ini. Ya, seperti itu kalau kita membuat grafik menggunakan Excel. Oke, berikutnya. Oke, nah ini. Jika ingin merubah tampilan layar, pilih chart setting. Jika ingin merubah warnanya, pilih change color ya. Jadi ini kalau misalnya kita ingin mengubah warnanya ya, seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Nah, jadi kalau pada saat saya klik ini, itu akan muncul chart design itu ya. Jadi perhatikan ya yang di sini ya. Pada saat saya klik di luar chart ini, itu dia hilang gitu ya. Perhatikan dia hilang kan? Itu dia hilang. Nanti pada saat saya klik grafiknya, baru dia muncul untuk mengatur kira-kira tampilan mana yang sesuai dengan kita. Nah, misalnya warnanya tadi kan hijau, kita ganti misalnya biru, merah, dan masih banyak lagi warna yang lain, hitam. Oke, saya yang kuning. Terus untuk jenis grafiknya bisa yang ini ya, yang ini bisa yang tampilan warna hitam ya supaya lebih keren. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita pada saat kita akan memberi informasi kepada seseorang atau pelanggan kita mengenai data yang kita gunakan atau mengenai data yang kita ubah ke dalam bentuk grafik. Jadi nanti disesuaikan saja. Oke. Nah, untuk tugasnya ini ya. Jadi silakan kalian ketik ini ya. Ketik. Jadi ada sebuah data mengenai tabel data ketidakhadiran guru ya. Nah, terus itu jumlah gurunya itu ada 15 ya. Jumlah gurunya itu ada 15. 1 2 3 4 5 6 7 sampai 15. Kalian buat grafiknya itu dua jenis ya. Kalian buat grafiknya dua jenis dalam bentuk diagram batang ya. Dalam bentuk diagram batang yang seperti ini. Nah, tadi ya. Diagram batang. Nah, ini. Oke. Save. Oke. Nah, saya ganti dulu ya. Terserah untuk warnanya, terserah kalian, tapi intinya begitu dalam bentuk diagram batang yang pertama. Terus yang kedua, kalian buat juga dalam bentuk garis ya, dalam bentuk line seperti ini ya. Gitu. Nah ini seperti ini, yaitu ya, dalam bentuk line seperti ini. Jadi itu tugas kalian ya. Jadi silakan kalian ketik ini di Excel, terus kalian buatkan grafiknya dalam bentuk diagram batang ya, dalam bentuk diagram batang dan line ya, atau X, Y gitu ya.
Jadi itu. Jadi di pertemuan di 2.3 ini yang praktiknya itu nanti menghasilkan dua grafik ya. Modelnya sama seperti kemarin, jadi kalian buatkan videonya dan kalian upload di channel YouTube kalian dan kalian kirim di Google Form yang saya sudah kasih di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Terus lanjut, oke, berikutnya itu mengenai rumus operasi matematika di Excel. Nah, jadi biasanya Excel itu kita dapat gunakan untuk memproses persoalan-persoalan matematika ya. Karena di Excel itu memang sudah disiapkan rumus-rumus yang dapat digunakan untuk operasi matematika. Sebenarnya sangat banyak sekali rumus-rumus yang dapat dipakai ya, dan ya agak susah kalau kita menghafal semua ya. Jadi yang standar-standarnya saja dulu, yang seperti tanda pangkat, yang ini pangkat, terus kali, tambah, bagi, sama kurang. Ya, kalau contohnya itu seperti ini misalnya ya. Contoh misalnya A, B. Nah, misalnya ini A-nya itu 10, B-nya itu 5. B-nya 2. Nah, kalau pangkat itu dia tanda pangkat gitu ya. Jadi 10 itu kalau di laptop saya itu dia itu di tombol 6 ya, di tombol 6 itu ada tanda pangkat. Pangkat sorry ya. Sama dengan 10 itu dipangkatkan 2, enter. Nah, hasilnya 100. Nah, gitu ya. Terus yang berikutnya itu kali. Kali sama dengan 10 dikali 2. Nah, seperti itu. Berikutnya itu tambah ya, sama dengan 10 ditambah 2, dan berikutnya itu kurang 10 dikurang 10 dikurangi 2 sama dengan enter, dan yang terakhir itu adalah bagi yang belum ya, 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya, gitu ya. Jadi ini proses pangkat, itu kalian bisa lihat di sini nih rumusnya, pangkat, terus oke, itu pangkat, terus kali ini kalian bisa lihat kalau kalian enter ya, kalian lihat di sini. Terus yang 12 itu tambah, yang 8 itu dikurang, dan yang terakhir itu ada 5 itu dibagi. Nah, itu ya. Jadi dengan menggunakan Excel kita bisa melakukan proses matematika dasar. Nah, oke. Rumus pangkat ya itu. Ya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi kita blok dulu mana sel yang ingin kita pangkatkan, terus kita tinggal tambah tanda pangkat dan tekan enter, hasilnya seperti ini. Jadi 4 dipangkat 3 hasilnya 64. Sama juga dengan kali ya, seperti ini. Jadi sel dikali sel, jadi kita select sel yang mana kita mau ingin kalikan, terus kita tekan enter. Dan jangan lupa ya, diawali dulu dengan tanda sama dengan gitu. 4 kali 3 12. Terus lanjut lagi bagi juga seperti itu, sama prosesnya tadi ya. 4 bagi 3 ya 1,33, dan 4 dikurangi 3 ya sama dengan 1. Nah, itu ya, itu merupakan proses matematika dasar di Excel. Nah, sebagai latihan ya, nanti kalian coba latihan itu. Jadi ada sebuah data ya. Data ini adalah nama barang, stok, harga beli, harga jual. Nah, namun di sini modal sama keuntungannya itu belum diketahui. Nanti kalian cari tahu ini berapa ini modalnya, berapa keuntungannya. Nah, rumusnya itu modal itu di sini ya. Rumusnya modal itu adalah F2 itu sama dengan C2 dikali D2. Jadi rumusnya modal itu sama dengan C2 yang ini itu dikali D2. Jadi modal itu sama dengan stok dikali harga beli. Ya. Nanti dicari tahu semua sini kira-kira modalnya berapa. Terus yang berikutnya itu adalah untuk keuntungan, itu keuntungan sama dengan E2 dikurangi D2. Jadi E2 yang ini dikurangi D2 ya. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik, hati-hati jangan sampai kalian malah tulis D2 dikurangi E2. Jangan terbalik. Sama juga dengan tadi. Yang harusnya C2 kali D2 malah kalian buat D2 kali C2. Nggak boleh, jangan terbalik. Jadi intinya itu kalau mencari modal yang C ini dikali D ya. Sedangkan yang mencari keuntungan itu yang E ini ya, yang E ini tuh dikurangi D. Nah, itu maka
akan didapatkan hasilnya modal dan keuntungannya berapa. Dan usahakan tiap item ini harus ada, misalnya buku tulis berapa modalnya, berapa keuntungannya, buku gambar juga begitu, pensil, penggaris dan penghapus. Nah, silakan kalian kerja ya, silakan kalian kerja sama dengan tugas-tugas sebelumnya, kalian buatkan videonya, kalian jelaskan bagaimana caranya, terus video yang terbentuk itu kalian upload ke channel YouTube kalian. Nah, nanti di channel YouTube kalian itu akan terbentuk link. Nah, link itu nanti kalian kirim di form pengumpulan tugas yang saya sudah pernah kirim di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, ya, sampai di sini saja pertemuan kita. Ya, insya Allah kita akan kembali lagi ke pertemuan berikutnya dengan masih tetap mengenai Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.